Dalam seri ke-225 ini, didukung oleh para pemain, Juni dan Andi sebagai prajurit, Rusli sebagai Rangga Lawe, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Dedi sebagai orang desa, Novia Mandagi sebagai wanita, Narto Bantul sebagai Arda Raja, Mas Is sebagai orang kota, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Setelah meninggalkan desa Lumpang Gajah, Arya Kamandanu dan Rangga Lawe istirahat di Candi Lawang Wentar. Mereka duduk di tangga bawah candi. Ketika mereka sedang membicarakan kebijaksanaan pemerintah Kediri mengenai pajak hasil bumi, mendadak muncul serombongan orang-orang berkuda. Ternyata orang-orang berkuda itu adalah prajurit-prajurit Kediri. Mereka berkuda sambil menyeret orang-orang yang agaknya ditangkap karena alasan-alasan tertentu. Arya Kamandanu dan Rangga Lawe memutuskan untuk tidak meninggalkan tempat duduknya sambil menunggu apa yang akan terjadi di hadapan mereka. Kalian ini orang-orang yang keras kepala. Kalian pasti mempunyai suatu keyakinan yang berbahaya. Ayo, akui saja. Bukankah kalian sengaja hendak menentang pemerintah Kediri? Ayo jawab. Goblok. Kamu memang orang-orang goblok. Kalian sudah merasa jago. Kalian merasa mempunyai keberanian untuk menentang kami. Kami adalah prajurit-prajurit Kediri. Sekarang rasakanlah akibatnya. Iya, 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 iya. Hei, dengar. Kalau kalian mau mengaku, kalian akan kami perlakukan secara lebih baik. Tapi kalau kalian masih tetap membungkam, kalian akan kami seret sampai ke alun-alun Kediri. Kalian semuanya pasti akan mampus di tengah jalan. Ayo, kita jalan lagi. Kita seret terus mereka. Tak ada gunanya kita bersikap lunak pada orang-orang seperti mereka ini. Mereka adalah para pembangkang. Mereka sok berani melawan kita. Biar tubuh mereka hancur berantakan di tengah jalan. Ayo jalan cepat. Siapa mereka itu menurut pendapatmu, Kamandanu? Hamba belum tahu, Gusti. Tapi sepertinya mereka bukanlah orang baik-baik. Barangkali mereka adalah para pencuri atau penjahat yang kepergok prajurit-prajurit Kediri. Iya, wajah mereka kelihatannya memang cukup berangasan. Dan nampaknya mereka mempunyai cukup keberanian untuk melawan. Orang di antara mereka telah memukul prajurit Kediri, Tuan. Entah apa,
Ya, entah apa sebabnya dia berani berbuat senekat itu, Tuan. Kemudian orang itu beserta teman-temannya ditangkap, lalu diperiksa di rumah kepala desa. Menurut kepala desa Lawang Wentar ini, orang-orang itu memang kurang disukai. Beberapa orang di antara mereka pernah terlibat perkara pencurian, Tuan. Kalau mereka bersalah, tentu saja mereka harus dihukum. Tapi kesalahan itu harus jelas dan ada bukti-buktinya. Ya, memang seharusnya begitu, Tuan. Tapi seperti apapun juga keberanian mereka, mereka tidak mungkin melawan prajurit-prajurit Kediri. Dan sekarang ini mereka sudah membuktikannya, Tuan, bahwa mereka tidak mungkin melawan prajurit-prajurit Kediri. Mereka ditangkap dan diseret di sepanjang jalan, Tuan. Orang-orang itu cukup berani, tapi bodoh. Siapa orang di negeri ini yang mampu merubah dirinya menjadi seekor singa, Tuan? Yang kemudian dapat mengalahkan seekor macan yang puas. Dengar, Pak. Kalau kau pergi ke tengah-tengah hutan tarik sekarang ini, Ya. kau akan dapat menemui sekelompok singa yang sedang mengasah taringnya. Oh, siapakah, Tuan? Kau tidak perlu tahu siapa kami, Pak. Kami berdua sama saja dengan warga desa Lawang Wentar ini. Kami hanyalah seekor anak kambing yang pandai mengembik. Oh ya, Pak. Kira-kira mau dibawa kemana para tawanan itu tadi? Sepertinya mereka mau dibawa ke alun-alun Kediri, Tuan. Tapi entahlah, barangkali mereka tidak akan pernah sampai ke kota Kediri. Ya, memang kasihan nasib mereka itu, Tuan. Mungkin benar apa yang Tuan katakan. Mereka orang-orang yang bodoh. Mereka berani, tapi bodoh, Tuan. Maaf, Pak. Kami tidak bisa lama-lama di sini. Kami harus segera meneruskan perjalanan. Tunggu, Tuan. Tunggu. Apakah Tuan bermaksud pergi ke kota Kediri? Mungkin kami akan pergi ke kota Kediri. Tapi itu belum pasti. Kalau Tuan pergi ke kota Kediri, Tuan akan dapat melihat pemandangan seperti itu tadi. Maksud saya, Tuan akan dapat melihat perlakuan sewenang-wenang pemerintah Kediri. Ya, terhadap orang-orang yang dianggap bersalah, Tuan. Kami belum tahu, Pak. Barangkali kami akan pergi ke kota Kediri, tapi barangkali juga tidak. Iya. Kami pergi dulu, Pak. Ya, silakan, Tuan, silakan. Arya Kamandanu dan Ranggalawe meneruskan perjalanannya. Mereka memang bermaksud pergi ke kota Kediri. Mereka berharap banyak yang bisa dilihat di sana. Mereka berkuda ke arah barat, menyusuri tepian anak sungai Brantas. Mereka menginap semalam di desa Manjong. Dan pagi harinya, mereka meneruskan perjalanan menuju kota Kediri.
sana ditutup. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan lewat. Ada banyak prajurit-prajurit Kediri menjaga jalanan itu. Apakah ibu warga kota Kediri? Iya, Tuan. Saya memang warga kota Kediri. Dan pekerjaan saya berdagang buah-buahan di pasar kota Kediri ini. Kalau begitu tentulah ibu dapat memberikan keterangan yang kami perlukan. Kami hanya ingin tahu, mengapa orang-orang dipaksa membelok ke arah sana, Bu? Sedangkan sepertinya mereka tidak ingin melewati jalan itu. Rupanya tuan-tuan belum tahu. Jalanan yang harus mereka lewati itu akan menuju ke alun-alun kota Kediri, Tuan. Apakah ada peristiwa penting di alun-alun kota Kediri? Iya, benar, Tuan. Setiap 5 hari sekali, prajurit-prajurit Kediri akan membawa beberapa orang tawanan untuk menjalani hukuman picis, Tuan. Begitu. Iya, saya tahu sekarang. Rupanya orang-orang itu dipaksa melewati jalanan itu agar mereka ikut serta melaksanakan hukuman picis, begitu? Iya, memang begitulah. Sebab kalau tidak dipaksa, mereka tidak akan mau. Apalagi mereka yang takut melihat darah. Baiklah, terima kasih, Bu. Terima kasih atas keterangan Ibu. Maaf, kami harus segera meneruskan perjalanan. Iya, silakan tuan-tuan. Arya Kamandanu dan Rangga Lawe segera melarikan kudanya melewati jalanan kecil di perkampungan kota Kediri. Jalanan kecil itu kemudian menembus ke sebuah jalanan yang lebih besar. Setelah menitipkan kudanya di sebuah rumah minum, Arya Kamandanu dan Rangga Lawe melangkah menyusuri jalanan yang menuju ke arah alun-alun kota Kediri. Mereka ingin melihat dari dekat para tawanan yang sedang dihukum picis. Hukuman picis adalah hukuman mati. Si terhukum akan diikat di sebuah tiang balok yang dipancangkan di tengah-tengah jalan. Di depannya diletakkan sebuah meja kecil, yang di atasnya ada mangkuk berisi air garam dan cuka. Di atas meja itu diletakkan sebuah pisau kecil yang tajam. Bagi para pejalan kaki, diwajibkan untuk mengiris bagian tubuh dari si terhukum. Kemudian dia harus mengucuri lukanya dengan air garam dan cuka. Arya Kamandanu dan Rangga Lawe baru saja memasuki mulut jalan yang menuju ke alun-alun kota Kediri, ketika tiba-tiba ada rombongan orang-orang berkuda melintasi jalanan itu. Rupanya si Arda Raja. Maksud Gusti, Arda Raja Pangeran Pati Kerajaan Kediri? Iya. Putra Sang Prabu Jayakatwang? Iya. Si berdebah itu masih juga sombong. Pangeran Pati yang tolol dan sombong. Hamba pernah mendengar bahwa Arda Raja kurang disukai rakyat. Ya, tentu saja. Arda Raja hanya disukai orang-orang di sekelilingnya yang pandai menjilat dan mencari muka. Oh, lihat Gusti. Sepertinya terjadi sesuatu di sana. Mari kita lihat, Gusti. Berani membantah Gusti Arda Raja. Dia berani melawan kami, prajurit-prajurit Kediri. Kami sudah beberapa kali memerintahkan agar dia mengiris tubuh penjahat itu. Tapi dia tidak mau juga melakukannya. Menjadi prajurit. Baik, Gusti. Apa kau warga kota Kediri? Ya, Gusti. Hamba warga kota Kediri. Kau harus menjadi warga kota yang baik. Kau lihat, orang itu adalah penjahat yang berbahaya. Segala perbuatannya selalu merugikan pihak negara. Dan sekarang ini, dia sedang menjalani hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dia dihukum picis. Kau tahu artinya hukuman picis? Hamba tahu, Gusti. Sebagai warga kota yang baik, kau harus dapat menunjukkan bahwa kau membenci para penjahat negara. Nah,
Sekarang, ambil pisau itu. Potonglah telinga penjahat itu, dan kucurilah lukanya dengan air garam dan cuka. Coba, aku mau melihat. Mengapa kau masih diam juga? Ampun, Gusti. Ampun, hamba tidak bisa melakukannya, Gusti. Mengapa tidak bisa? Kau sanak familinya? Atau barangkali kau salah seorang temannya? Tidak, Gusti. Bukan. Dia bukan sanak famili hamba. Dia juga bukan teman hamba, Gusti. Hamba sama sekali belum mengenal orang itu, Gusti. Kalau begitu, apa susahnya kau memotong telinganya? Aduh, ampun, Gusti. Hamba tidak bisa melakukannya. Sungguh, hamba ngeri melihat darah, Gusti. Hamba takut melihat darah. Kau ini seorang jantan atau betina? Memalukan sekali. Tampangmu gagah, tubuhmu tegak, tapi jiwamu lemah seperti jiwa perempuan. Ayo cepat, kerjakan perintahku. Ampun, Gusti. Sungguh, hamba tidak bisa melakukannya. Kau mau melakukannya atau tidak? Kau tahu siapa sekarang ini yang sedang berdiri di hadapanmu? Kau tahu siapa aku? Hamba tahu, Gusti. Hamba tahu. Gusti adalah Pangeran Pati Kerajaan Kediri. Gusti ada raja. Nah, kalau kau berani menolak perintah seorang Pangeran Pati, kau akan mendapat hukuman yang berat sekali. Aduh, Gusti, ampun. Ampun, Gusti. Hamba janganlah dipaksa seperti ini. Hamba mohon ampun, Gusti. Bukan hamba berani menentang perintah Gusti ada raja. Tidak. Tapi memang sesungguhnya hamba takut melihat darah, Gusti. Dengar, kunyuk jelek. Orang siapa takut melihat darah, tubuhnya akan berlumuran darah. Kemari kau. Cepat kemari. Baik, Gusti, baik. Tapi tidak usah banyak bicara. Lihat, aku akan memperlihatkan padamu bagaimana seorang penjahat negara menjalani hukumannya yang setimpal. Arda Raja nampak sangat kesal. Dia memandang tajam ke arah salah seorang warga kota yang sekarang berdiri di hadapannya. Orang itu menundukkan wajahnya penuh ketakutan. Kemudian Arda Raja berpaling ke arah si terhukum yang nampak sudah sangat lemas. Tubuhnya banyak luka-luka bekas sayatan pisau. Arda Raja mendengus sebelum merabah hulu kerisnya. Lihat, terutama kau. Kau harus tahu bagaimana jika seorang Pangeran Pati telah dibuat kecewa. Kau nanti akan segera tahu akibatnya. Sekarang, lihatlah. Penjahat ini sudah banyak merugikan negara. Karena itu, dia dihukum picis. Tapi sekarang ini, dia boleh merasa gembira. Aku akan meringankan hukumannya. Dia tidak perlu lagi menjerit-jerit kesakitan setiap kali pisau itu menyayat dagingnya. Dan air garam dan cuka itu mencucuri luka-lukanya. Nah, lihat. Aku akan segera membuktikan apa yang baru saja kukatakan tadi. Ya! Peristiwa maut itu hanya berlangsung sekejap saja. Ujung keris Arda Raja sudah menembus ulu hati si terhukum. Orang itu mengejat-ngejat sebentar, kemudian kepalanya terkulai. Darah menghambur membasahi sebagian pakaiannya yang kumal dan compang-camping. Sebagian lagi darah itu berceceran di atas tanah di bawahnya. Nah, prajurit. Ya, Gusti. Lepaskan ikatan orang itu. Dia sudah mampus. Dia tidak perlu dihukum picis lagi. Dan kau sekarang yang harus menggantikannya.
Orang itu terkejut. Jantungnya seolah-olah berhenti mendadak. Wajahnya menjadi pucat seperti mayat. Tapi dua orang prajurit Kediri segera menyergapnya. Sementara itu Arda Raja hanya melihat dengan senyuman tipis.